Desa yang terletak di kaki gunung itu dikenal sebagai tempat yang tenang dan damai. Warga desa hidup sederhana, bertani dan beternak, dan kebanyakan dari mereka sudah saling kenal sejak lahir. Tidak ada yang benar-benar takut dengan hal-hal gaib, meskipun kadang-kadang terdengar cerita dari mulut ke mulut tentang hal-hal aneh yang terjadi di hutan belantara atau di sekitar gunung. Namun, sebuah kejadian yang sangat aneh terjadi saat Ahmad, seorang anak lelaki berusia 12 tahun, hilang secara misterius. Pada awalnya, hilangnya Ahmad dianggap hal biasa, mungkin anak itu tersesat atau pergi ke tempat yang tidak diketahui. Namun, saat hari berganti dan tak ada kabar, ketegangan mulai dirasakan oleh warga desa. 5 hari berlalu tanpa ada tanda-tanda keberadaan Ahmad. Orang tua Ahmad, terutama ibunya, hampir tidak bisa tidur karena terus-menerus terbayang wajah anak mereka yang riang dan penuh energi. Ketika mereka memberitahukan kejadian ini kepada tetangga, semakin banyak orang yang mulai mencemaskan nasib Ahmad. Mereka sudah melakukan pencarian ke hutan, menyusuri setiap jalan dan bertanya pada penduduk desa lainnya, tetapi tidak ada yang mengetahui jejaknya. Hingga akhirnya, setelah pencarian tanpa hasil, datanglah kabar yang mengejutkan dari seorang dukun tua di desa tetangga yang mengatakan bahwa Ahmad hilang bukan karena tersesat, melainkan karena sesuatu yang lebih besar, yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Dalam kebingungan dan kepanikan yang semakin menjadi, seorang warga desa mengingat sosok yang bisa membantu mereka. Ustadz Hadi, seorang pengajar agama yang sudah sangat dihormati di desa tersebut, adalah sosok yang dikenal tidak hanya karena ilmu agama, tetapi juga karena kemampuannya dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan dunia gaib. Ustadz Hadi bukan orang sembarangan. Ia adalah seorang ustadz yang sudah lama mempelajari ilmu spiritual dan kekuatan mistis yang diwariskan oleh gurunya, seorang kiai sepuh yang juga dihormati oleh banyak orang. Meskipun ia sering menghindari bicara soal hal-hal gaib, orang-orang selalu datang kepadanya ketika masalah mereka sudah berada di luar jangkauan akal sehat. Warga desa yang sudah putus asa segera meminta bantuan kepada Ustadz Hadi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ahmad. "Kami percaya, hanya kau yang bisa membantu," kata seorang warga tua dengan penuh harap. Ustadz Hadi mengangguk, meskipun ada kegelisahan yang jelas terlihat di matanya. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan hilangnya Ahmad. Sesuatu yang tidak biasa dan lebih gelap dari yang bisa dibayangkan. Pada malam yang sama, Ustadz Hadi menyiapkan diri untuk melakukan ritual yang diperlukan untuk memasuki dunia lain, dunia yang tidak bisa dijangkau oleh orang biasa. Ia mengumpulkan segala persiapan dengan cermat. Sebuah doa panjang dibaca di masjid tua yang sudah lama tidak digunakan untuk sholat, dan suasana malam yang sunyi terasa semakin mencekam seiring berjalannya waktu. Setiap kata yang diucapkan Ustadz Hadi penuh dengan kekuatan dan ia merasakan getaran gaib yang mulai mengelilinginya. Mata angin berputar dengan cepat, membuat suara desiran angin terdengar mengerikan, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di balik kegelapan. Udara menjadi semakin berat, seperti ada sesuatu yang sedang mengawasi dari kejauhan. Tiba-tiba, dalam keadaan yang hampir seperti trance, tubuh Ustadz Hadi terangkat. Matanya terpejam dan dalam sekejap ia merasa dirinya terlempar ke dalam ruang yang sama sekali berbeda. Ketika ia membuka matanya kembali, dunia yang dikenalnya sudah hilang. Ia kini berdiri di sebuah tempat yang sangat asing, sebuah pasar yang sangat ramai, namun suasananya tidak seperti pasar biasa. Pasar ini sangat gelap dan dingin, dengan udara yang terasa berat, seperti ada lapisan kabut yang menutupi segala sesuatu. Orang-orang yang ada di sekitar tampak samar dan tidak memiliki wajah yang jelas. Mereka bergerak tanpa suara, hanya bayangan yang menyatu dengan kegelapan, seolah-olah mereka tidak hidup sepenuhnya. Ustadz Hadi merasa kakinya lemas, namun ia memaksakan diri untuk melangkah. Ia melihat sekeliling, mencari petunjuk tentang apa yang sedang terjadi. Pasar itu penuh dengan suara gemericik yang tidak jelas asal-usulnya dan sesekali ia melihat bayangan besar yang melintas begitu cepat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia yang normal di tempat ini. Semua yang ada di pasar itu tampak tidak hidup, atau lebih tepatnya, hidup tetapi dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang seharusnya. Tiba-tiba, seseorang mendekatinya. Pria itu tinggi besar, dengan tubuh kekar dan wajah yang sangat suram. Tidak ada ekspresi di wajahnya, hanya tatapan kosong yang memandang Ustadz Hadi. "Kau mencari anak yang hilang, bukan?"
suara pria itu serak, seolah berasal dari kedalaman yang sangat jauh. Ustadz Hadi mengangguk, meskipun hatinya berdebar kencang. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah, tapi ia tidak bisa mundur sekarang. Iya, saya mencari Ahmad, seorang anak dari desa saya. Apakah kau tahu di mana dia? Tanya Ustadz Hadi, berusaha tetap tenang meskipun perasaan takut mulai merayapi dirinya. Pria itu mengangguk perlahan, matanya tetap menatap kosong ke arah Ustadz Hadi dan tanpa berkata lebih banyak, ia menunjuk ke arah sebuah gang yang sangat gelap di ujung pasar. Ke sana, ujar pria itu, lalu menghilang begitu saja dalam kegelapan pasar gaib yang seakan menelan setiap jejak yang ada. Ustadz Hadi merasa takut, tetapi tekadnya untuk menemukan Ahmad lebih kuat daripada rasa takut yang merayap dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan selain mengikuti petunjuk itu. Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju gang yang ditunjuk. Udara semakin dingin dan semakin ia melangkah, semakin sempit gang yang ada di hadapannya. Bayangan gelap mulai bergerak di sekitar dan suara aneh mulai terdengar. Tawa anak-anak yang mengerikan terdengar dari balik bayangan, seperti teriakan yang dipenuhi dengan kesedihan. Setiap langkahnya semakin terasa berat, seperti ada sesuatu yang menghalangi gerakannya, tetapi ia tidak menyerah. Ahmad, aku akan menemukannya, bisik Ustadz Hadi dalam hati, berusaha menguatkan dirinya. Begitu ia tiba di ujung gang, ia melihat sebuah pintu besar yang terbuat dari batu hitam yang dipenuhi ukiran aneh. Pintu itu terlihat tua, seolah sudah berabad-abad ada di sana. Tanpa ragu, ia membuka pintu itu dan seketika gelap menyelimuti seluruh tubuhnya. Begitu Ustadz Hadi melangkah masuk melalui pintu batu itu, suasana di sekelilingnya berubah drastis. Gang sempit yang gelap tadi kini berubah menjadi sebuah ruang luas yang dipenuhi dengan cahaya redup yang bersumber entah dari mana. Suasana di dalam ruangan itu sangat mencekam, penuh dengan bau apek dan sesuatu yang terasa sangat asing. Ustadz Hadi merasakan seakan ada ribuan mata yang mengawasinya, meskipun di sekelilingnya tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan yang bergerak-gerak seperti ikut bergerak bersama langkahnya. Di tengah ruangan itu, ada sebuah meja besar yang dipenuhi dengan benda-benda aneh, seperti batu-batu hitam, kain-kain yang terkoyak dan berbagai benda yang tampaknya tak wajar. Di atas meja, terdapat beberapa lilin yang menyala dengan nyala api yang berwarna kebiruan, memberikan kesan menakutkan dan tidak alami. Seolah-olah, ini adalah tempat yang di luar waktu dan ruang, tempat di mana dunia gaib dan dunia nyata bertemu dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Ustadz Hadi memejamkan matanya sejenak, menarik napas panjang. Sesuatu di sini terasa sangat salah, namun ia tidak bisa mundur. Misi untuk menemukan Ahmad masih jauh dari selesai. Desa yang terletak di kaki gunung itu dikenal sebagai tempat yang tenang dan damai. Warga desa hidup sederhana, bertani dan beternak dan kebanyakan dari mereka sudah saling kenal sejak lahir. Tidak ada yang benar-benar takut dengan hal-hal gaib, meskipun kadang-kadang terdengar cerita dari mulut ke mulut tentang hal-hal aneh yang terjadi di hutan belantara atau di sekitar gunung. Namun, sebuah kejadian yang sangat aneh terjadi saat Ahmad, seorang anak lelaki berusia 12 tahun, hilang secara misterius. Pada awalnya, hilangnya Ahmad dianggap hal biasa, mungkin anak itu tersesat atau pergi ke tempat yang tidak diketahui. Namun, saat hari berganti dan tak ada kabar, ketegangan mulai dirasakan oleh warga desa. 5 hari berlalu tanpa ada tanda-tanda keberadaan Ahmad. Orang tua Ahmad, terutama ibunya, hampir tidak bisa tidur karena terus-menerus terbayang wajah anak mereka yang riang dan penuh energi. Ketika mereka memberitahukan kejadian ini kepada tetangga, semakin banyak orang yang mulai mencemaskan nasib Ahmad. Mereka sudah melakukan pencarian ke hutan, menyusuri setiap jalan dan bertanya pada penduduk desa lainnya, tetapi tidak ada yang mengetahui jejaknya. Hingga akhirnya, setelah pencarian tanpa hasil, datanglah kabar yang mengejutkan dari seorang dukun tua di desa tetangga yang mengatakan bahwa Ahmad hilang bukan karena tersesat, melainkan karena sesuatu yang lebih besar, yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Dalam kebingungan dan kepanikan yang semakin menjadi, seorang warga desa mengingat sosok yang bisa membantu mereka. Ustadz Hadi, seorang pengajar agama yang sudah sangat dihormati di desa tersebut, adalah sosok yang dikenal tidak hanya karena ilmu agama, tetapi juga karena kemampuannya dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan dunia gaib. Ustadz Hadi bukan orang sembarangan.
Ia adalah seorang ustadz yang sudah lama mempelajari ilmu spiritual dan kekuatan mistis yang diwariskan oleh gurunya, seorang kiai sepuh yang juga dihormati oleh banyak orang. Meskipun ia sering menghindari bicara soal hal-hal gaib, orang-orang selalu datang kepadanya ketika masalah mereka sudah berada di luar jangkauan akal sehat. Warga desa yang sudah putus asa segera meminta bantuan kepada Ustadz Hadi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ahmad. "Kami percaya, hanya kau yang bisa membantu," kata seorang warga tua dengan penuh harap. Ustadz Hadi mengangguk, meskipun ada kegelisahan yang jelas terlihat di matanya. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan hilangnya Ahmad. Sesuatu yang tidak biasa dan lebih gelap dari yang bisa dibayangkan. Pada malam yang sama, Ustadz Hadi menyiapkan diri untuk melakukan ritual yang diperlukan untuk memasuki dunia lain, dunia yang tidak bisa dijangkau oleh orang biasa. Ia mengumpulkan segala persiapan dengan cermat. Sebuah doa panjang dibaca di masjid tua yang sudah lama tidak digunakan untuk sholat dan suasana malam yang sunyi terasa semakin mencekam seiring berjalannya waktu. Setiap kata yang diucapkan Ustadz Hadi penuh dengan kekuatan dan ia merasakan getaran gaib yang mulai mengelilinginya. Mata angin berputar dengan cepat, membuat suara desiran angin terdengar mengerikan, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di balik kegelapan. Udara menjadi semakin berat, seperti ada sesuatu yang sedang mengawasi dari kejauhan. Tiba-tiba, dalam keadaan yang hampir seperti trance, tubuh Ustadz Hadi terangkat. Matanya terpejam dan dalam sekejap ia merasa dirinya terlempar ke dalam ruang yang sama sekali berbeda. Ketika ia membuka matanya kembali, dunia yang dikenalnya sudah hilang. Ia kini berdiri di sebuah tempat yang sangat asing, sebuah pasar yang sangat ramai, namun suasananya tidak seperti pasar biasa. Pasar ini sangat gelap dan dingin, dengan udara yang terasa berat, seperti ada lapisan kabut yang menutupi segala sesuatu. Orang-orang yang ada di sekitar tampak samar dan tidak memiliki wajah yang jelas. Mereka bergerak tanpa suara, hanya bayangan yang menyatu dengan kegelapan, seolah-olah mereka tidak hidup sepenuhnya. Ustadz Hadi merasa kakinya lemas, namun ia memaksakan diri untuk melangkah. Ia melihat sekeliling, mencari petunjuk tentang apa yang sedang terjadi. Pasar itu penuh dengan suara gemericik yang tidak jelas asal-usulnya dan sesekali ia melihat bayangan besar yang melintas begitu cepat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia yang normal di tempat ini. Semua yang ada di pasar itu tampak tidak hidup, atau lebih tepatnya, hidup tetapi dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang seharusnya. Tiba-tiba, seseorang mendekatinya. Pria itu tinggi besar, dengan tubuh kekar dan wajah yang sangat suram. Tidak ada ekspresi di wajahnya, hanya tatapan kosong yang memandang Ustadz Hadi. "Kau mencari anak yang hilang, bukan?" Suara pria itu serak, seolah berasal dari kedalaman yang sangat jauh. Ustadz Hadi mengangguk, meskipun hatinya berdebar kencang. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah, tapi ia tidak bisa mundur sekarang. "Iya, saya mencari Ahmad, seorang anak dari desa saya." "Apakah kau tahu di mana dia?" tanya Ustadz Hadi, berusaha tetap tenang meskipun perasaan takut mulai merayapi dirinya. Pria itu mengangguk perlahan, matanya tetap menatap kosong ke arah Ustadz Hadi dan tanpa berkata lebih banyak, ia menunjuk ke arah sebuah gang yang sangat gelap di ujung pasar. "Ke sana," ujar pria itu, lalu menghilang begitu saja dalam kegelapan pasar gaib yang seakan menelan setiap jejak yang ada. Ustadz Hadi merasa takut, tetapi tekadnya untuk menemukan Ahmad lebih kuat daripada rasa takut yang merayap dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan selain mengikuti petunjuk itu. Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju gang yang ditunjuk. Udara semakin dingin dan semakin ia melangkah, semakin sempit gang yang ada di hadapannya. Bayangan gelap mulai bergerak di sekitar dan suara aneh mulai terdengar. Tawa anak-anak yang mengerikan terdengar dari balik bayangan, seperti teriakan yang dipenuhi dengan kesedihan. Setiap langkahnya semakin terasa berat, seperti ada sesuatu yang menghalangi gerakannya, tetapi ia tidak menyerah. "Ahmad, aku akan menemukannya," bisik Ustadz Hadi dalam hati, berusaha menguatkan dirinya. Begitu ia tiba di ujung gang, ia melihat sebuah pintu besar yang terbuat dari batu hitam yang dipenuhi ukiran aneh. Pintu itu terlihat tua, seolah sudah berabad-abad ada di sana. Tanpa ragu, ia membuka pintu itu dan seketika gelap menyelimuti seluruh tubuhnya. Begitu Ustadz Hadi melangkah masuk melalui pintu batu itu,
suasana di sekelilingnya berubah drastis. Gang sempit yang gelap tadi kini berubah menjadi sebuah ruang luas yang dipenuhi dengan cahaya redup yang bersumber entah dari mana. Suasana di dalam ruangan itu sangat mencekam, penuh dengan bau apek dan sesuatu yang terasa sangat asing. Ustadz Hadi merasakan seakan ada ribuan mata yang mengawasinya, meskipun di sekelilingnya tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan yang bergerak-gerak seperti ikut bergerak bersama langkahnya. Di tengah ruangan itu, ada sebuah meja besar yang dipenuhi dengan benda-benda aneh, seperti batu-batu hitam, kain-kain yang terkoyak dan berbagai benda yang tampaknya tak wajar. Di atas meja, terdapat beberapa lilin yang menyala dengan nyala api yang berwarna kebiruan, memberikan kesan menakutkan dan tidak alami. Seolah-olah, ini adalah tempat yang di luar waktu dan ruang, tempat di mana dunia gaib dan dunia nyata bertemu dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Ustadz Hadi memejamkan matanya sejenak, menarik napas panjang. Sesuatu di sini terasa sangat salah, namun ia tidak bisa mundur. Misi untuk menemukan Ahmad masih jauh dari selesai. Saat ia melangkah lebih jauh ke dalam ruangan, tiba-tiba suara tawa anak-anak terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan lebih menyeramkan. Suara itu datang dari dalam bayangan yang gelap di sudut ruangan. Tawa yang tidak wajar, seperti tawa yang dipenuhi oleh kesakitan dan keputusasaan. Ustadz Hadi menggigil, namun ia berusaha menenangkan dirinya. "Ahmad, aku harus menemukannya," bisiknya pada dirinya sendiri. Begitu ia mendekat, bayangan itu perlahan mulai terpisah, membentuk sosok seorang anak kecil. Namun, ada yang sangat aneh dengan anak itu. Wajahnya tampak kabur, seolah-olah bayangan itu tidak sepenuhnya nyata. Anak itu tersenyum, tapi senyumannya sangat menyeramkan, seolah ada sesuatu yang tidak manusiawi dalam dirinya. "Kau mencari Ahmad?" Suara anak itu terdengar aneh, serak dan penuh dengan ketakutan. Ustadz Hadi menatap anak itu dengan hati-hati, mencoba menenangkan dirinya. "Iya, saya mencari Ahmad, anak yang hilang dari desa saya." "Apakah kau tahu di mana dia?" tanyanya dengan suara yang berusaha tetap tenang meskipun hatinya berdetak kencang. Anak itu hanya tersenyum lebar, namun senyumnya semakin mengerikan seiring dengan kata-katanya. "Kami semua hilang di sini, Ustadz. Kami terjebak. Jangan datang ke sini, ini bukan tempat untukmu," kata anak itu sambil melangkah mundur ke dalam bayangan gelap di belakangnya. Ustadz Hadi merasa tubuhnya seakan tertarik oleh suara itu, namun ia menahan dirinya untuk tidak mengikuti. Tanpa banyak berpikir, Ustadz Hadi melanjutkan langkahnya, meskipun perasaan takut semakin menguasainya. Rasa cemas mulai menjalar di sekujur tubuhnya, namun tekad untuk menyelamatkan Ahmad lebih kuat daripada rasa takut itu. Ia berjalan lebih jauh ke dalam kegelapan dan semakin ia melangkah, semakin berat langkahnya. Ruangan itu terasa semakin sempit dan hawa dingin yang mencekam mulai terasa menyengat. Setiap suara di sekelilingnya terdengar seperti bisikan yang datang dari jauh, suara-suara yang tidak bisa dipahami. Tiba-tiba, ia melihat sebuah bayangan bergerak di hadapannya, semakin dekat, semakin jelas. Itu adalah sosok seorang anak, tergeletak di lantai dengan tubuh yang sangat lemah. Pada awalnya, Ustadz Hadi berpikir itu adalah Ahmad. Namun, saat ia mendekat dan melihat dengan lebih jelas, ia menyadari bahwa anak itu bukan Ahmad. Wajahnya tampak sangat berbeda, namun ada sesuatu yang membuatnya teringat pada wajah-wajah anak-anak yang hilang sebelumnya. Anak itu tampaknya tidak hidup sepenuhnya, seperti seseorang yang terjebak di antara dua dunia, antara kehidupan dan kematian. Matanya kosong dan tubuhnya tidak bergerak. Hanya nafas yang terdengar pelan, seperti sisa-sisa kehidupan yang bertahan di tubuh yang sudah tidak lagi berfungsi. Ustadz Hadi merasa terguncang, namun ia tahu bahwa ia harus terus mencari. "Siapa kamu?" tanya Ustadz Hadi dengan suara gemetar. Anak itu menoleh dan senyumnya semakin mengerikan. "Kami semua terjebak di sini, Ustadz. Kami tidak bisa keluar," jawab anak itu dengan suara yang sangat serak, hampir seperti bisikan dari kedalaman yang sangat gelap. Ustadz Hadi merasa dadanya sesak. Semua pengetahuannya tentang dunia gaib, tentang kekuatan spiritual, seakan tidak berguna di sini. Ia merasa terperangkap dalam dunia yang penuh dengan bayangan dan keputusasaan. "Di mana Ahmad?" "Aku mencari Ahmad," desaknya, suara semakin tegang.
Anak itu hanya menatapnya dengan pandangan kosong, kemudian mengarahkannya dengan tangan kecil yang gemetar ke arah sebuah lorong gelap yang lebih jauh. Dia ada di sana. Tapi hati-hati, Ustadz. Tempat itu bukan tempat untuk manusia. Kau tidak akan pernah keluar dari sini, anak itu memperingatkan. Namun, peringatan itu tidak menghentikan langkah Ustadz Hadi. Dengan tekad yang lebih kuat, ia berjalan menuju lorong yang semakin gelap, di mana bayangan-bayangan lain mulai muncul dari balik kegelapan. Saat ia melangkah lebih dalam ke lorong itu, suasana semakin terasa berat. Udara menjadi semakin dingin dan langkah kaki Ustadz Hadi terdengar lebih keras, seakan menggema di setiap sudut yang ada. Tiba-tiba, suara yang sangat keras menggema di sekitarnya, seperti suara yang datang dari dasar bumi. Sebuah suara yang sangat mengerikan, suara yang penuh dengan amarah dan kebencian. Ustadz Hadi berhenti sejenak, menahan napas. Suara itu terdengar semakin dekat. Dalam kegelapan yang pekat, ia melihat sebuah bayangan besar yang melintas dengan kecepatan yang tidak wajar. Ustadz Hadi merasa tubuhnya terhenyak, seolah ada sesuatu yang sangat besar dan kuat yang mengawasinya. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat dalam dan mengerikan berbicara di telinganya, "Kau tidak seharusnya ada di sini." Ustadz Hadi merinding dan ia menyadari bahwa ia berada di tempat yang sangat salah. Pasar gaib ini bukan tempat untuk manusia. Di sini, ia hanya bisa terperangkap, tak bisa kembali lagi. Namun, ia tidak bisa mundur. Ahmad ada di depan matanya dan ia tidak akan berhenti sampai ia menemukan jalan untuk membawanya kembali. Ustadz Hadi menatap ke depan, mencoba mengabaikan suara mengerikan yang menggema di sekelilingnya. Rasa takut yang melanda tubuhnya semakin terasa menggigit, namun ia berusaha untuk tetap teguh. Di depannya, sebuah cahaya samar mulai tampak dari ujung lorong gelap. Cahaya itu berpendar lemah, namun cukup untuk memberi harapan, meskipun ia tahu bahwa cahaya itu bisa saja menuntunnya ke dalam bahaya yang lebih besar. Keteguhan hatinya diuji, namun tekad untuk menyelamatkan Ahmad terus menguatkan langkahnya. Sesekali ia merasa kaki-kakinya dipaksa berhenti oleh hawa dingin yang menusuk tulang dan kadang-kadang ia mendengar suara langkah kaki yang mengikuti langkahnya dengan jarak yang semakin dekat. Setiap detik terasa seperti berabad-abad dan Ustadz Hadi mulai merasa jika ia sudah terlalu jauh dari dunia nyata. Ketika ia mendekat ke cahaya itu, tiba-tiba bayangan besar yang mengerikan muncul di hadapannya, memblokir jalan menuju cahaya tersebut. Bayangan itu berbentuk manusia besar, tinggi dengan mata merah yang menyala di dalam kegelapan. Sosok itu berdiri diam, seolah menunggu Ustadz Hadi untuk menghadapinya. "Kau tidak bisa pergi ke sana," suara yang dalam dan berat itu menggema, memaksa Ustadz Hadi berhenti. "Tempat itu bukan untukmu. Tidak ada yang bisa keluar dari sini hidup-hidup." Suara itu mengandung ancaman yang tidak bisa diabaikan, namun Ustadz Hadi tahu, ia tidak bisa mundur. Ahmad ada di balik cahaya itu dan ia harus menemukannya. "Aku tidak akan pergi tanpa anak itu," kata Ustadz Hadi dengan tegas, meskipun suaranya bergetar. Sosok besar itu hanya tertawa keras, tawa yang begitu dalam dan mencekam. "Kau memang keras kepala, Ustadz. Tapi dunia ini bukan tempat bagi orang seperti kamu. Anak itu sudah menjadi milik kami. Semua yang datang ke sini tidak pernah kembali. Mereka terperangkap dalam waktu yang tidak bisa dipahami, dalam ruang yang tak berujung." Bayangan besar itu bergerak maju, menghalangi jalan Ustadz Hadi. Namun, dengan keberanian yang tersisa, Ustadz Hadi melangkah maju. "Aku akan melawan, apapun yang terjadi," tekadnya membara. Ia mengeluarkan doa-doa perlindungan yang sudah ia pelajari sepanjang hidupnya, membaca ayat-ayat Al-Quran yang begitu dalam dan penuh kekuatan. Perlahan, aura yang menyelimuti tubuhnya mulai berubah, seolah kekuatan spiritual yang ada dalam dirinya mulai bersatu. Bayangan besar itu mundur sedikit, merasakan kekuatan yang mulai memenuhi udara di sekeliling mereka. Namun, suara tawa itu tetap menggema, menandakan bahwa apa yang dihadapinya masih jauh dari mudah. "Kau hanya seorang manusia," ujar bayangan itu, suaranya dipenuhi rasa jijik. "Manusia tidak bisa melawan kami. Kami adalah yang pertama ada, yang menguasai dunia ini." Dengan segenap kekuatan yang ia miliki, Ustadz Hadi terus melangkah, meskipun tubuhnya terasa semakin lelah. Hawa dingin semakin menguat,
seolah ada yang menarik setiap kekuatan dari dalam dirinya. Namun ia tetap bertahan, berjuang untuk melangkah maju. Ketika akhirnya ia berhasil melewati bayangan besar itu, ia melihat sesuatu yang mengejutkan di depannya. Di tengah-tengah ruangan itu, terdapat sebuah batu besar yang bersinar dengan cahaya yang sama dengan cahaya yang ia lihat sebelumnya. Di atas batu itu, terbaring Ahmad, dengan tubuh yang tampak sangat lemah dan pucat. Matanya terpejam dan kulitnya tampak kering, seolah-olah sudah lama tidak mendapat cahaya matahari. Namun, ada sesuatu yang sangat aneh. Di sekitar tubuh Ahmad, ada bayangan-bayangan gelap yang berputar-putar, mengelilinginya seperti kawanan makhluk yang menjaga dan melindungi anak itu. Ustadz Hadi merasa hatinya terkoyak melihat keadaan Ahmad. Anak yang dulu ceria kini terbaring tak berdaya, seolah telah kehilangan jiwa dan raganya. Tanpa berpikir panjang, ia berlari menuju Ahmad, namun tiba-tiba bayangan gelap yang mengelilingi anak itu bergerak dengan cepat, menahan langkah Ustadz Hadi. Bayangan-bayangan itu berbentuk makhluk yang menyeramkan, dengan wajah-wajah yang tidak jelas, tubuh mereka terbungkus kegelapan pekat yang tak bisa ditembus. Suara tawa mereka terdengar semakin keras, semakin dekat. Ustadz Hadi berlutut di samping Ahmad, memanggil namanya dengan suara gemetar. "Ahmad, bangun, nak, ini Ustadz Hadi. Bangunlah," namun, tidak ada respons. Tubuh Ahmad tampak begitu lemah dan tidak bergerak. Ustadz Hadi merasa air matanya mulai menggenang. Rasa cemas dan takut hampir membuatnya putus asa. Namun dia tahu, jika ia tidak segera bertindak, Ahmad mungkin akan hilang selamanya di dunia ini. Dalam keputusasaannya, ia kembali mengucapkan doa-doa perlindungan, lebih keras kali ini. Ia memohon kepada Allah untuk memberi kekuatan, untuk mengusir kegelapan yang menahan Ahmad. Ketika Ustadz Hadi meletakkan tangannya di atas dahi Ahmad, sebuah kekuatan besar tiba-tiba menyelimuti mereka. Batu tempat Ahmad terbaring mulai bergetar dan cahaya dari batu itu semakin terang, seolah-olah cahaya tersebut menanggapi doa-doanya. Tiba-tiba, bayangan-bayangan gelap itu berteriak keras, suara mereka mencabik-cabik udara di sekitar mereka. "Tidak, jangan!" teriak mereka, namun kekuatan yang datang dari doa Ustadz Hadi semakin kuat. Bayangan-bayangan itu mulai bergetar, tubuh mereka seakan terbakar oleh cahaya yang memancar dari batu besar itu. Ustadz Hadi merasa tubuhnya terangkat sedikit dan matanya terbuka lebar ketika ia melihat bayangan-bayangan itu mulai menghilang satu persatu, terbakar oleh cahaya yang lebih murni dan kuat. Ketika bayangan terakhir menghilang, cahaya batu itu meledak terang, menyinari seluruh ruangan dan dalam sekejap, Ustadz Hadi merasa dirinya terlempar keluar dari dunia gaib itu. Ketika ia terbangun, ia mendapati dirinya kembali di desa dan di hadapannya, Ahmad terbaring tak sadarkan diri namun masih hidup. Tubuh anak itu masih lemah, tetapi jelas bahwa ia telah selamat dari cengkeraman dunia gaib yang mengerikan. Hati Ustadz Hadi penuh dengan syukur. Meskipun tubuhnya kelelahan, ia tahu bahwa ia telah berhasil menyelamatkan Ahmad dan membebaskannya dari dunia yang tidak pernah seharusnya ia masuki. Ustadz Hadi menggenggam tangan Ahmad dengan lembut, berusaha menenangkan dirinya dan memastikan bahwa anak itu masih hidup. Hembusan napasnya yang berat bergaung di telinga dan tubuhnya terasa sangat lelah setelah pertempuran panjang di dunia gaib. Namun, rasa syukur mengalir begitu dalam-dalam hatinya. Ia tahu bahwa dunia yang baru saja ia lewati adalah dunia yang sangat sulit dipahami oleh akal manusia biasa. Semua yang terjadi di sana adalah bagian dari takdir yang tidak bisa dijelaskan. Di saat yang sama, ia merasakan bahwa perjalanan itu mengubah dirinya, memberi pelajaran tentang batas-batas kekuatan manusia dan keajaiban yang datang dari ketulusan doa. "Ahmad, kamu selamat," bisiknya dengan penuh emosi. Ahmad masih terbaring dengan mata tertutup, tubuhnya terkulai lemah. Ustadz Hadi duduk di sampingnya, menunggu anak itu bangun, sambil berdoa agar segala sesuatu yang menimpanya selama ini tidak meninggalkan bekas yang terlalu dalam di jiwa Ahmad. Ketika akhirnya Ahmad membuka matanya perlahan, Ustadz Hadi merasakan beban yang sangat besar terangkat dari pundaknya. Matanya terlihat bingung, masih seolah-olah terjebak dalam dunia mimpi yang gelap. "Ustadz, di mana saya?" tanya Ahmad dengan suara yang sangat lemah, hampir tak terdengar. Ustadz Hadi tersenyum tipis, lalu menepuk lembut kepala Ahmad. "Kamu aman, nak. Kamu di rumahmu, di desa kita. Semuanya baik-baik saja sekarang."
Ahmad tampak kebingungan, seolah tidak mengerti apa yang terjadi. Namun, matanya yang kosong perlahan mulai kembali ke keadaan semula. Ada kesadaran yang perlahan muncul dalam dirinya, meskipun tubuhnya masih lemah. Saya, ingat, Ahmad berbicara dengan suara tercekat, seolah ada rasa takut yang masih menggerogoti pikirannya. Ustadz Hadi menenangkan. Tidak apa-apa, nak. Semua akan baik-baik saja. Kamu selamat, itu yang paling penting sekarang. Namun, meskipun Ahmad selamat, Ustadz Hadi tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang mengikat anak itu dengan dunia gaib. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, hal-hal yang akan terus menghantui jiwa Ahmad jika tidak diselesaikan dengan baik. Ahmad tidak hanya mengalami hilangnya fisik selama 5 hari, tapi juga terperangkap dalam realitas yang jauh lebih menakutkan. Ustadz Hadi mengingatkan dirinya sendiri bahwa dunia gaib bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi tanpa persiapan yang matang. Dunia itu penuh dengan makhluk dan entitas yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa, namun dapat mengendalikan nasib manusia yang terperangkap di dalamnya. Ketika Ahmad perlahan pulih, Ustadz Hadi memutuskan untuk memberikan bimbingan lebih lanjut. Ia tahu, untuk mengatasi trauma ini, Ahmad harus diberi pemahaman yang benar tentang apa yang telah ia alami. Proses penyembuhan tidak hanya tentang fisik, tetapi juga tentang jiwa yang terluka. Hari-hari berikutnya di desa kembali seperti biasa, namun bagi Ustadz Hadi, pengalaman itu tetap membekas di dalam dirinya. Ia merasa bahwa dirinya telah mendapat panggilan yang lebih besar, sebuah tugas yang lebih berat dari sekadar mengajarkan agama. Ia merasa terpanggil untuk mendalami lebih jauh tentang dunia gaib, agar ia bisa membantu orang-orang yang terperangkap seperti Ahmad. Meskipun desanya kembali damai, Ustadz Hadi tahu bahwa ancaman dari dunia lain tidak pernah benar-benar hilang. Ia mulai menyusun rencana untuk mempersiapkan diri dan para jamaahnya dalam menghadapi hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Ia menambahkan latihan spiritual yang lebih mendalam, mempelajari ilmu-ilmu yang dapat membantu mereka menghindari dan melawan gangguan makhluk gaib. Setiap malam, ia merenung dan berdoa, memohon agar diberi petunjuk tentang bagaimana melindungi orang-orang yang ia sayangi dan agar tidak ada lagi yang terjebak dalam kegelapan dunia gaib yang mengerikan itu. Pada akhirnya, Ustadz Hadi memahami bahwa apa yang telah terjadi pada Ahmad bukan hanya sebuah ujian, melainkan sebuah pelajaran yang lebih dalam tentang kehidupan, kepercayaan dan kekuatan yang dimiliki oleh doa dan ketulusan hati. Ahmad memang telah kembali, namun Ustadz Hadi tahu bahwa ia akan terus mengawasi dunia di sekitarnya dengan lebih hati-hati, selalu siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang tak terduga. Setiap kali ia berjalan melewati kaki gunung yang mengerikan itu, ia tidak lagi merasa takut. Alih-alih, ia merasakan sebuah kewaspadaan yang dalam, sebuah penghormatan terhadap kekuatan-kekuatan yang tak bisa dilihat dengan mata biasa. Namun yang lebih penting lagi, ia tahu bahwa ia telah menyelamatkan seorang anak dari kehancuran yang lebih besar dan itu adalah tugas yang paling mulia. Dunia gaib itu memang ada dan pengalaman itu akan selalu hidup dalam ingatannya. Tetapi Ustadz Hadi tidak pernah merasa takut lagi, karena ia tahu bahwa dengan iman, doa dan keteguhan hati, bahkan dunia yang paling gelap pun bisa dilalui.